Nyo tajuk buat Tengku Murdani le. Silakan Tengku Murdani, ni buka mic. Tengku Murdani. Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Salim ke bandum-bandum abang-abang lu bandum yang nalang grupnya. Ya, berbicara dengan sejarah kita Aceh titip sabi lam kena pengak sabi. Tapi kan rumah gedungnya dengan dihapus rumah gedungnya tengok kan lagi sejarah zaman masa Belanda dihancurkan kerajaan-kerajaan tengok Islam ini. Situ-situ sejarah mandum dihilangkan di tengok Aceh. Mudah tak tengok. Dan dalam penghapusan rumah gedungnya salah satu penghapusan sejarah adanya bagi kamu-kamu yang muda-mudanya kan untuk ke depan emosional bengihnya terhadap Indonesia-nya hanali kekejaman Indonesia terhadap Aceh akan hilang dengan tu masa-masa tahun jadi generasi mudah-mudahnya hana dipulis sejarah-sejarah Aceh dan kekejaman Indonesia terhadap Aceh. Lagi tadi dengar haba-haba asan di luar pegah. Dan berbicara dengan poksi-poksi di PRA tanya lagi kali Bang Zia dan Bang Jafatnya kan kebijakan ketua DPRA kok hana gemusu dari awal kok hana haba sabah ketegasan ataupun menolak dari ketua DPRA untuk dihancurkan momen-momen sejarah dan pembantaiannya kan. Mendih si ketua DPRA kan dari awal kan benar gemusu menolak adapun penasaran. Nyan yang na baklun bang, aci baun lain kadang lel mantang mudah kan dalam bidang-bidang sejarah-sejarah Aceh yo. Get. Terima kasih Tengku Murdani. Kemudian tajuk mic anak sebata ni mungkin no. Get, silakan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belum kepada bandum anggota room yang Pak Rumnya. Jadi langsung laju Bang. Tunggu kurek kita tunggu Azhar. Bahkan sampai uronyo berhasil yaitu dihapuskan sejarah Rumah Hudung. Yang padahal kita orang Aceh nyona istilah jina hak keistimewaan hanjit semena-mena di Indonesia yaitu untuk diperlakukan Aceh lagi hen awaknya karena nak undang-undang dalam UPA yaitu masalah tentang perdamaian MOU di Helsinki kanyalaganyan gurei kita yang Get. bahkan sampai uronyo berhasil dihapuskan ataupun hancur rumah gedung. Yang padahalnya Bandung yaitu anggota DPR yang memutuskan dihancurkan ataupun tidak dihancurkan. PJ Bupati harus minta pendapat yaitu pada DPR. Bila mana DPR disetujui baru dibubarkan. Bila mana DPR hanya disetujui berarti hanya dibubarkan. Apa fungsi kita DPR? Memang yaitu seorang bupati ataupun PJ Bupati yaitu berani untuk hancurkan sejarah Aceh. Nyan hana guna kita DPR. Karena keputusan sebuah negara adalah tergantung kepada DPR. Sehingga apakan sampai terjadi lagi nyan. Apakah kerjasama antara DPRK Sigli ataupun DPRA kerjasama dengan Indonesia ataupun hana masalah tentang membubarkan sejarah Rumah Gedung.
menyebarkan kita masa zaman kayak pegah, yaitu ampunnya ataupun tak ulai balang, yaitu orang lih-lih punggung Belanda. Baik sampai orangnya kejadian bak dan orang Aceh lah. Baik sampai dan orang Aceh ya lih-lih punggung bak Jawa. Kita harus kita perjuangkan Aceh. Baik sampai Aceh bisa diadu oleh Indonesia. Sebab kita telah diberi hak istimewa oleh internasional. Alun akhirnya yang kana selapih Gure Azhar bila mana untuk kesalahan mungkin kekurangan untuk ngengeng yang tambah halom untuk Get. Terima kasih anak sebatan dan Tunku Murdani yang punta telake gebi penerangan baju le Prof Jafat. Silakan yang mulia. Kenapa nujuk orang baru-baru le baik ta ramah aju untuk ta konfirmasi tiga aju Gure. Kan nanti dulu ya nanti gak payang-payang tapi anak pupu ti belum pegang lagi anci. Kemudian dah persilakan empat na Tunku Fitrah Cinta. Tunku Fitrah Cinta lah kadang. Silakan yang mulia anda buka mic. Tunku Fitrah Cinta. Hoka Tunku Fitrah Robo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gure-gure lun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam taklim ke urung-urung medum. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi mengenai kedatangan Jokowi untuk upaya pemerintah dalam hal pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang memang sudah diakui oleh dia sendiri menyebabkannya Odino di rumah gedung. Jadi tabuh sisi menurut lungnya harus ta apresiasi sit langkah awal untuk Aceh lebih jauh ke. Ya, jadi setidaknya akibat realita dan fakta yang terjadi mengenai betapa sadisnya perlakuan Kopassus bertanya disiksa masyarakat kedanyo yang indong diperkosa runci kedanyo dipoh dengan biadab. Makanya sebuah momen long rasa yang sangat good untuk disampaikan bak mata dunia bahwa di Aceh nyo pernah terjadi yang namanya pelanggaran HAM berat. Cuma di sisi yang lain long sangat menyesal puikun dilakukan secara hukum non yudisial. Ya, nyo bisa-bisa ante menafikan proses penegakan hukum, bisa-bisa menafikan proses pengadilan terhadap para pelaku. Nyo kat arah muka pelaku dengan ilpi ya, kan tenang kita. Jadi lu rasa pemulihan hak korban dengan memberikan kompensasi berupa kesejahteraan alahnya memulihkan mental yang kehancurnya. Lu rasanya hantip nan mendong. Yang namanya proses penegakan hukum melalui undang-undang HAM-nya juga harus ditekankan dan harus berani pihak pemerintah mengumumkan nama-nama yang terlibat ada pembunuhan urunci kedanyo di masa lampau. Jadi hanya sekedar di kemah mentang sedangkan pelaku uronyo ditutup, disembunyi. Belen ku Azhar tiat, lung tengah lung kerja tiat, untuk lu lanjut lu tiat. Get. Kemudian dapat tabuh hoju bak Tunku Zamani. Tunku Zamani. Nalun, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Babandu.
Kali long dengar-dengar benda yang kali kesampaikan oleh rakan-rakan si patah dua patah kata. Cuman bagi pendapat lo, yang long depu-depu. Katanya katut golong tua ke sejarah. Tapi sejarah katanya diabaikan. Bangsa Aceh golong pernah tua ke sejarah dan bangsa Aceh mentang dimat dalam sebuah buku jingga untuk menulis satu sejarah pahit dan satu sejarah kepedihan. Cerita rumah gedung, simpang kakak, tutu arah kendok. Belum pernah bangsa Aceh dilupakan tapi dibenamkan sejarah katanya secara dipoh pelan-pelan tapi pasti. Setidaknya sengkira katanya manteng tamat bak sabuh buku jingga dan sabuh tamat bak sabuh sejarah tentang kepedihannya sampai terjadi yang lagi terjadi bak royong. Ngan punya pendapat bak lu. Cuman katanya lemah dipelemah, tegah hana sopo tegah. Nyan sabuh. Yang kedua, katanya manteng muruh-ruh bak akai-akai thot. Manteng musupit lam manteng ruh lam uruk-uruk thot. Sengkira tak bedah lam uruknya rut lam uruk lain yang di luar cerita. Yang pelai tak perah rut lam uruk-uruk thot. Mekelidai sang handi grup lam uruk-uruk thot. Tapi katanya ruh tapi lam uruk-uruk thot. Maka ji terjadi nyo ke lagi. Nyan ke nyan minta maklum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get, tak persilakan kepada Tunku JMT 88. Ilung gurai hawa long dengar pendapat Syekhi tiga. Tiap Tunku. Tiap. Nah, sesa nanti. Nyo tajuk bak Tunku JMT 88. Tunku JMT 88. Get, silakan Tunku cepat. Yang kanai le dari Tunku Murdani, Tunku Ana Sebatan, dari Tunku Fitra dan Tunku Zamani. Nyo mungkin le nanti akan lebih pandangan yang berbeza yang sangat luar biasa nanti. InsyaAllah. Get, silakan Tunku cepat. Tunku Azhar, long ci tamah apa cutu. Sekilas Belai, ilmu mata belai. Kata tajuk ile untuk jenis tamah kalam. Nyo tajuk ile bak Tunku cepat. Get, silakan Tunku cepat. Ya, terima kasih. Jadi perkara pelanggaran HAM yang kita yang bahas adalah di rumah gedung ile. Kehadiran Jokowi tak lepas dari tuntutan yang dipegat pelanggaran oleh Presiden sebelum Ji. Cuma yang perlu alun pegah adalah kick off rekomendasi pelanggaran hak asasi manusia di Aceh di luar kewajaran menurut logika katanya. Tetapi menurut orang Indonesia yang orang Aceh yang bekerja untuk Indonesia, nak awaknya diinginkan yang harus direlo. Kemudian untuk pihak internasional harus ditepa, memang ditepa. Bahkan pihak internasional buno, media internasional juga hadir untuk meliput acaranya, tetapi acaranya adalah non-yudisial. Di saat non-yudisialnya tak pegah berarti orang-orang pihak korban, pihak penganiayaan, pihak pemerkosaan dari pihak rakyat Aceh, wadah didengar apa yang disampaikan oleh rakyat Aceh tentang masalah pelanggaran HAM termasuk secara non-yudisial iaitu pihak keluarga korban memaafkannya yang disebut non-yudisial. Kemudian secara yudisial peradilan hukumnya akan diawasi oleh golong, baru non-yudisial ile. Cuma secara yudisial untuk akan nalom, baru kick off ile, baru permulaan. Jadi sabar, akan nak untuk dimulai kembali secara yudisial. Nyoile yang non yudisial yang akan digali informasi dari pihak korban, pihak penganiayaan yang
termasuk pembunuhan yang di dalam rumah gudongnya nyan bunuh yang digali oleh media-media internasional juga hadir bunuh, termasuk Al Jazeera Asia. Kemudian yang tak pegah lo muronyo tentang perkara keinginan getayo rakyat Aceh nyo akan diungkit kembali memandum nyo kan ke baru permulaan kick off. Jadi memandumnya akan diungkit kembali secara berangsur-angsur. Jadi mohon bersabar ile, bek gabuk getanyo urang Aceh secara perlahan tak sabar, meskinyo faith, meskinyo sulit. Tapi getanyo harus bersabar. Apa yang dilakukan oleh pihak internasional termasuk pihak apa namanya HAM internasional kita pegahaju. Tua lumbuno nai sebutkan no. Jadi yang perlu ada pegah lagi tanya gure lon bi informasi baca kurangnya nyo kan berarti lon dong re Indonesia untuk baik pikiran tetapi lon uronyo lon dong dinginare urang Aceh. Tetapi pihak korban yang belum ulang-ulangi nyo pihak korban yang mengiyakan dan memaafkannya wate bunuh dalam termasuk dalam pihak korban-korban di Aceh. Nyo kiban tanggapan urang-urang drone akan diselesaikan secara ngon logika hanase igop dikerjakan di lapangan. Silakan dari lun lagi ya. Okey, terima kasih Prof. Jafar. Kemudian mungkin yang sangat luar biasa lom adalah ke Babang Tia yang kali disampaikan oleh Tuku Murdani, le anu Sebatang Meno dan Tungku Zamani serta Tungku Fitrah. Good. Lun sini bacut mentang. Yang penting tanya yang inti je betul-betul hati dan etika tu betul-betul bernit bahawa berjerah Bomo Aceh nyoke. Benar tiro pemimpin yang jerah Bomo Aceh nyoke. Nyan bek patah semangat tanya. Tak pebut ju sesuai dengan ilmu masing-masing. Dan mengenai korban-korban nasid korban yang hanai temjak kenan hang temjak na diundang hai temjak yang diperoleh pada korban yang lundupu nasabah berita saji pengadilan bagi yang pelaku dan pengadilan yang yudisial bagi yang pelaku jadi bermacam-macam yang temjak dan track record ji latar belakang ji tanya hana depu karena ya pemikiran dan hati masing-masingnya berbeda-beda. Nah yang dapat memaafkan, nah yang tidak dapat memaafkan. Ya, dan menteng tanya udah betul ya. Jadi inti jih lagi kan tunggu aja lebih singkat. Artinya tanya berjeroh ni dan etika tu. Dan lun pribadi tapi lun pegah, lu yakin Bomo Acehnya akan didang darat Allah. Tanya biar tinggal ibadah. Sama-sama saling tapi ingat-ingat urang ron lebih ingat-ingat lon sit kadang nam menghirup tutu menghirup lidahnya ji dan sebagainya ji nanji tanya manusia tapi laki ampun ba Allah semoga Bomo Acehnya berjeroh umur mutuah lam god Bacut Bang Tia, naga tanya Muno kan dikhawatirkan menurut pertanyaan yang bahawa non yudisialnya akan menyebabkan nanti gaduh barang buktinya ataupun pura-kena maji tenggelam secara perlahan peradilan HAM-nya. Kiban tanggapan Ron lagi kita tanggapan menurut pengetahuan lon, menurut pemahaman lon, menurut informasi yang kalum tupu, ada buku-buku yang kami tulis, yang kami susun dan salah satu ji dari Tito Abdullah yang kagum sapat masalah rumah gudung sekitar lahir sekian dan korban ini dan kali uraikan mendung. Maka tanya harus rajin membaca asyik. Nah dokumennya mendung foto-fotonya je mendung. Hanya pegadah yang makin pulam lagi nyo je malah yang peratanya jino dikecam oleh internasional. Ada berita. Jadi artinya nyo menjadi satu momen tonggak mungkin mendung kehendak Allah.
Tanya dumpu je dah pegah. Tapi langkah ke langkah tengahnya kehendak Allah. Maka etiket tanya berjerah, tak gali informasi, tak baca buku-buku yang golong pernah dah baca, tak minta info. Jadi jangan berargumen yang dapat kadang-kadang hana ada depu. Nyamban ilun ya cik untuk berargumen yang kengken nyamban. Jadi karena argumennya kadang-kadang berefek ketika didengar oleh orang-orang yang punya ilmu. Ketika didengar oleh orang-orang yang naik ilmu. Nyamban. Lung kira lagi kan. Menyulung pribadi kebancara tanya tak jaga etika, tak jaga akhlak atau begat sama bangsa, baik saling menyalahkan, kadang-kadang lawan bicara tanya mungkin hana jiuh lebih tinggi ilmu daripada katanya. Nyamban. Artinya kadang-kadang go biim tapi mereka sudah kaji kecok simpulan meno dan sebagainya. Artinya tanya harus kembali kepada tujuan bersama bahawa saji kibancara ukenya harus lebih melangkah ke arah yang lebih baik. Pemimpin-pemimpin katanya, wakil-wakil rakyat harus lebih amanah. Bele-lelale. Nyamban. Ilung pekan lun dijekkan lagi karena terbukti. Pernah lun duduk dengan orang yang, pernah lun kalan kiban piasan. Artinya bele-lale lah. Walaupun na dewan-dewan dalam rumnya je bele-lale. Kalan luh raw dalam. So katanya. Tugah katanya inan. Nyamban. Lung kira lagi yan. Tunggu ajar onan. Okey. Jadi tak pegah sid ke rakan-rakan Bandung, baik dua ni insya-Allah kan. Yang persiapkan drone aju, pupu yang harus mempersiapkan. Pupu yang mungkin tanya bak tanggal 1 Desember akan sama-sama terlangkah Gunung Halimon. Ya, bang, sama-sama yang jut jak, yang tim jak, yang nanyan untuk sama-sama akan tak koordinir ke Gunung Halimon. Get, Gino tak pujuk bak tungku presiden. Kiban tungku presiden pergolakan yang terjadinya menurut pandangan Ron yang jih baron. Silakan. Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Luar biasa. Ini luar biasa sampai leher tuh pengikut yang menyaksikan diskusi itu maka luar biasa, maka lun sabar. Sebetulnya lun karap dengar kan. Karap dengar tapi lun sabar, lun kena bi sabar pandangan, pendapat, fikiran yang je lun sampaikan Pak Ulundro tu. Semoga mungkin dia saling jok sebagai pemahaman yang mungkin bisa beda, bisa sabar. Jadi kurus banget ke Tengku Zia, Tengku Mordan, Tengku anak Serba, Tengku Zamzami, kan? Tengku Fitra, Cinta, Tengku Jafar Michael, al-khusus kepada Tengku Azhar Gurel bersama. Jadi di lun dua posisi yang lun ingin sampaikan di sini pada persoalan. Jadi karena ketika kita ada dua masalah, maka waktu kita selesaikan masalah, wait kan, karena ada dua sumber masalah. Yang pun harus kita pahami setelah perang panjang, Pluton yang kelewat, kemudian kita bahasa Urundro yang berdamai lah. Untuk bahasa Urundro bah mengalir lucu lah. Berdamai di dalam sebuah kesepakatan MOU Helsinki. Tentu perang panjangnya, risiko perangnya akan terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat mengiris, sangat menyakitkan, yaitu korban-korban perang yang termasuk penyiksaan masyarakat di dalam seluruh Aceh lah, terutama rumah gedung, kemudian di Kinlem, di Sipang KKA, dan di Bumi Putra, Bumi, dan kemudian di arah Kendo dan di Betung Ati, ramailah, yang akibat perang panjang. Dan bangsa Aceh rela urban sampai terus lagi rupa penyiksaan
hana peduli karena dalam Aceh merdekanya adalah untuk katanya tak kembalikan kedaulatan dan kemerdekaan, harga mati dan nabaian, nah sumpah dan setuju akiji itu tubuh, harta, nyawa tak korbankan demi merdeka. Kemudian dalam setiap fasenya na terjadi perang panjangnya dari situ, jadi melahirkan sejarah. Jadi masa Belanda, masa Jepang, yang itu dalam sejarah. Tapi dalam sejarahnya bangsa Indatu itu sampai titik darah terakhir lepas selamat nanggro agama dan negara. Hana menyerah sampai titik terakhir hana menyerah. Tapi belum percepat. Kemudian di fase MOU Helsinki-nya, kemudian kita kata mati-mati dan habis-habis, bak ujung kemudian kita tak menyerah. Artinya kita kata ya mendamai. Dan kita orangnya belum pegah 200% ke NKRI. Menyawai 100%. Menyorongnya 200%. Pakon juga 200%, pakon awai 100%. Waktu sebelum terjadi 1976 dan masa 1776, katanya Acehnya 100%. Tapi tak buka perlawanan. Tapi di saat ini dalam MOU Helsinki 200%. Karena orang yang melawan untuk merebut kemerdekaan kapekong NKRI di Aceh. Yang sumber masalah. Jadi ketika kita ingin selesaikan masalah orangnya, tentunya kami ikat dengan undang-undang Indonesia dan Acehnya ke Indonesia. Baik secara regulasi, DPRA, DPRK, PJ, Bupati, Gubernurnya mendung ke Indonesia. Jadi kita yang hanali melapik dengan cara kita yang mensusun dengan cara Acehnya hanali karena dalam NKRI. Jadi tinggal ketika bicara dalam NKRI, PT yang bertanggung jawab orangnya dua buah kekuatan. Yang sabo legislatif yang adalah setingkat gubernur, bupati sampai itu kecil yang legislatif. Dan kemudian sabo itu kekuatan eksekutif, legislatif dan eksekutif, pun eksekutif dan legislatif. Eksekutif dari gubernur sampai ke kecil. Dan legislatif DPRA, DPRK. Yang memandung dua buah kekuatan yang secara politik dalam NKRI bisa memutuskan kebijakan-kebijakan apa yang diberlaku di Aceh. Jadi yang ke saudara Slalun harus paham orangnya. Kita yang hanajut selesaikan Acehnya lagi kita yang negara. Punya negara Aceh kita yang kita selesaikan lagi undang-undang DRO itu dari kebijakan DRO itu hanya melapik dengan undang-undang lain. Baru itu yang mungkin kita selesaikan misalnya rumah gedung. Yang kita akan terpegot sabo monumen dengan dia terpegot. Dengan lapisan dia terpegot. Dan ketika pun sejarah-sejarah yang hanya tampil sama yang baik dari Belanda itu kita angkat kembali. Semoga kita terpegot sabo monumen sejarah-sejarah yang kata lewati. Tapi orangnya senang katanya. Tentu umantum kebijakannya bak Indonesia. Apa yang dipegot di Indonesia, katanya senang. Paling yang kita mohon bak DPRA, DPRK. DPRA, DPRK pun yang adalah sambung jarak Indonesia. Awalnya pun hanya bisa berbuat lebih ketika apa yang keinginan daripada Indonesia kedua. Jadi lu kira yang cara harus tak paham orangnya, karena kita kadang-kadang katword bahwa Acehnya ke dalam Indonesia. Maka sejarah yang dalam MOU Helsinki-nya beda dengan sejarah masa Indatu tanya. Gemu perang habis-habis tapi hanya menyerah. Tapi orangnya kurban bangsa luar biasa bak ujung menyerah dan kemudian tengah di dalam NKRI. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah lagi harapan tanya mendung yang hanya jeli tunggu dua. Jeroh lagi yang mentong yang lebih sabar pemahaman nilai. Kadanya mutaju-taju tak berhaba karena tak karat-karat tak khawatir terlalu panjang tu. God, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.